Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan mencoba membahas simulasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Puspendi Kemendikbud. Di sini adalah untuk simulasi TKA, jenjang pendidikannya adalah SMA, SMK, atau MA atau MAK sederajat. Untuk jenis mata pelajarannya adalah mata pelajaran wajib, di mana pelajaran ini adalah untuk pelajaran matematika. Oke, sebelum saya mulai, mungkin biar nanti ada pemberitahuan mengenai pembahasan terbaru, silakan bisa di like sama subscribe ya, dan juga bisa di share seandainya nanti setelah melihat dari pembahasan ini bermanfaat, agar bisa membantu teman-temannya dalam persiapan mengikuti kegiatan TKA untuk tahun ini. Oke, kita langsung aja untuk pembahasannya. Oke, jadi pada simulasi dari Puspendik ini terdiri dari 10 soal ya. Nah, di sini karena 10 soal saya dibagi menjadi 2 ya. Jadi nanti ada bagian 1 sama bagian 2. Bagian 1 ini nanti nomor 1 sampai nomor 5, dan untuk bagian 2-nya nanti nomor 6 sampai nomor 10, agar tidak terlalu panjang dan nanti menjadi bosan. Kita langsung aja untuk nomor 1. Jadi nomor 1 soalnya adalah seperti ini ya. Jadi ada 1/4 ditambah dengan 7/4 ya, dikali dengan 8/21. Nah ini kalau yang tidak menguasai konsep dari matematika, biasanya akan mengerjakannya adalah dari depan dulu ya, yang penjumlahan. Padahal untuk yang operasi yang setara seperti ini, kita dahulukan dulu untuk yang perkalian sama pembagian. Nanti kalau pembagian sama perkalian sudah tidak ada, baru kita kerjakan yang penjumlahan sama pengurangan. Nah gitu ya. Nah di sini yang dikerjakan bukan 1/4 tambah 7/4, tetapi untuk 7/4 kali 8/21 terlebih dahulu. Oke, saya coba pakai men. Nah jadi yang dikerjakan adalah yang ini dulu nih. Nah ini yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kita coba kerjakan. Jadi di sini dari 1/4 ditambah dengan 7/4 kali 8/21, ini caranya adalah yang ini terlebih dahulu ini. Saya coba pakai ini biar kelihatan biru saja. Nah, kita kerjakan yang ini nih. Nah, yang ini nih kita kerjakan. Nah, bisa dikalikan langsung ya, penyebut dengan penyebut dan pembilang dan pembilang, tapi saran saya adalah kita sederhanakan yang bisa sederhanakan. Seperti yang ini ya, antara 4 dan 8 ini bisa disederhanakan. Ini dengan ini, baik 4 sama 8 ini sama-sama bisa dibagi 4, sehingga kalau 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 ini, dan 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan untuk yang ini 7 dan 21 pun sama, ini bisa disederhanakan, keduanya bisa dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 adalah 1, 21 dibagi 7 adalah 3. Nah, baru kita kalikan ini antara pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 2 hasilnya adalah 2 yang ini ya. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Nah, setelah menjadi seperti ini baru kita jumlahkan ya. Nah, tapi ingat konsep dari penjumlahan bilangan pecahan itu bisa dijumlah atau kurang, syaratnya adalah penyebut itu yang bawah itu harus sama. Maka di sini penyebutnya adalah 4 sama 3. Kita cari namanya adalah KPK-nya antara 4 sama 3 itu berapa, atau nyari angka yang bisa dibagi 4 dan 3. Nah, sepertinya kita dapat menjadi 12. Nah, atasnya didapatnya dari mana? Caranya gini, 4 kali berapa biar jadi 12? Ini adalah 4 dikalikan dengan ya 4 kali 3 ini ya. 4 jadi 12 itu 4 kali 3. Kalau 4 kali 3 berarti atasnya juga sama. Kalau bawahnya kali 3, atasnya juga kali 3. Jadi 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Nah, di sini 3 ini menjadi 12 nih. 3 kali berapa? 3 kali 4. Kalau bawahnya kali 4, maka atasnya atau pembilangnya pun kali 4. 2 kali 4 jadinya adalah 8. Gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 12.
Kalau sudah sama berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya yang atas ya. Kalau yang penyebutnya itu nanti jangan dijumlahkan, tetapi tulis sama seperti itu, yaitu 12. Sehingga kita peroleh yang di sini 3 ditambah dengan 8 adalah 11. Penyebutnya karena tadi 12, tulis 12 saja. Hati-hati ya, jangan dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 11/12. Maka dari pilihan antara A sampai E kita peroleh jawabannya adalah yang ya betul, yang C. Gitu ya. Ini adalah nomor 1, kita sudah bahas ya. Nah, hati-hati dalam mengerjakannya. Soal TAKA itu nanti biasanya banyak pengecohnya ya. Next, kita ke nomor 2. Nah, soalnya adalah seperti ini. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal sebesar 8 juta rupiah. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotaknya dan akan dijual dengan laba sebesar 40%. Nah, ini 40% itu nanti dari biaya produksi, yaitu yang ini 40% ini dari 15.000. Selanjutnya, sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar 20.000 per kotak dan dijual dengan labanya adalah 35%. Ini juga sama, nanti 30%-nya dari biayanya brownies, yaitu 20.000. Nah, setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Nah, apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini. Nah, di sini ada 3 pernyataan ya. Yang pertama adalah Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu agar memperoleh keuntungan maksimum. Nah, berikutnya, untuk memperoleh keuntungan maksimum, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak dibanding dengan kue bolu. Yang terakhir, keuntungan maksimal yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Nah, untuk menjawab pernyataan ini baik benar atau salahnya, kita coba kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi untuk program linier. Jadi, dari soal cerita ini kita bikin model matematikanya. Nah, kita memisalkan ya. Misalnya adalah X dimisalkan banyak kue bolu, sedangkan Y adalah banyak kue brownies. Nah, maka kita bisa peroleh model matematikanya yang pertama. Nah, di sini model matematika yang pertama dasarnya dari biayanya. Ya, tadi biaya ya pakai ini dulu. Nah, 15.000 X ya, yaitu X itu adalah banyak kue bolu. Kita cari kue bolu itu biaya produksinya adalah ini. Nah, ini ya, kue bolu produksinya 15.000, maka kita tulis di sini. Nah, 15.000 karena kue bolu kita pakai variabelnya X. Berikutnya ditambah dengan biaya produksi untuk yang brownies, besarnya adalah 20.000 ini. Nah, 20.000 kita bawa ke sini. Nah, di sini karena 20.000 ini adalah biaya produksi untuk brownies, sedangkan di sini tadi dimisalkan yaitu adalah banyak kue brownies, maka 20.000-nya kita kasih variabel Y. Nah, selanjutnya Mirna tadi mempunyai modal sebesar 8 juta rupiah ini. Nah, 8 juta rupiah ini modalnya. Maka ini yang bisa digunakan untuk nanti mengeluarkan biaya untuk masing-masing produk yang akan dibuat, yaitu kue bolu sama brownies. Nah, kita taruh di sini nih. Nah, di sini. Nah, jadi ini merupakan sebuah pembatas. Jadi nanti biaya yang dikeluarkan baik kue bolu sama brownies, kalau kita mempunyai modal sebanyak 8 juta, maka penggunaannya adalah tidak boleh melebihi 8 juta. Bolehnya adalah pas atau kurang. Nah, kalau pas atau kurang, maka di sini tanda tidak samanya adalah kurang dari atau sama dengan. Ini berarti kurang boleh, sama dengan atau pas boleh. Tapi kalau lebih tidak boleh. Gitu ya. Nah, di sini untuk membuat nanti menghitungnya lebih mudah, kita sederhanakan ini. Ternyata di sini baik ruas kanan mau ruas kiri bisa dibagi dengan 1000. Nah, kita bagi dengan 1000 ini. Nah, oke, dibagi dengan 1000, baik ruas kanan sama ruas kiri, kita kasih tanda ini ya. Nah, 15.000 dibagi 1000 adalah 15X. 20.000 Y dibagi 1000 adalah 20Y. 8 juta dibagi 1000 adalah 8.000.
Nah, maka kita udah peroleh yang peridaksamaan pertama untuk model matematikanya adalah 15X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 8000. Nah, next. Berikutnya adalah untuk yang ini. Ada pernyataan Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak. Nah, maksudnya adalah kotaknya terdiri dari 2 kue tadi, yaitu kue bolu sama kue brownies. Maka banyak kue bolu dan kue brownies ini adalah paling banyaknya 500.000. Kalau paling banyak itu kan sama dengan. Nah, kalau kita produksinya kurang dari itu boleh apa tidak? Boleh, ya. Nah, yang tidak boleh lebih, karena di sini ada kata-kata paling banyak. Maka tanda peridaksamanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi banyak kue bolu sama kue brownies itu dia kurang dari atau sama dengan 500. Gitu ya. Ini model matematikanya. Nah, sekarang untuk fungsi objektifnya kita melihatnya adalah keuntungan. Nah, sekarang keuntungannya kita bisa lihat tadi dasarnya adalah persentase dari biaya produksinya. Yang pertama untuk di sini kue kue bolu itu adalah 40% dari biayanya. Nah, maka untuk kue bolu adalah 40% kali 15.000, karena tadi biayanya untuk kue bolu adalah 15.000, maka 40% kali 15.000 sama dengan 6.000. Untuk kue brownies tadi adalah 35% dari biaya produksinya. Maka 35% dikalikan 20.000, karena di sini biayanya adalah 20.000 ini. Nah, 35% kali 20.000 adalah 7.000. Maka fungsi objektifnya adalah fx, y adalah tadi 6.000 itu punyanya kue bolu, maka 6.000x. Sedangkan 7.000-nya untuk kue brownies, maka kita kasih variabel y sehingga 7.000y. Sehingga kita peroleh tadi model matematikanya 15X ditambah 20Y kurang dari 8000 dan X plus Y kurang dari 500. Ya, di sini sebenarnya masih ada lagi nih, X dan Y-nya adalah lebih dari sama dengan 0 atau positif. Kenapa? Karena banyak itu nggak boleh negatif, ya. Dan fungsi objektifnya adalah fx sama dengan 6000x tambah 7000y. Nah, dari ini nanti kita bisa menjawab untuk pernyataan-pernyataan yang pada soal. Selanjutnya kita akan menggambar ke dalam grafik, ya. Jadi dari pernyataan tadi X plus Y kurang dari 500 kita bikin menjadi persamaan. Nah, untuk mendapatkan sebuah garis dari X plus Y sama dengan 500, kita cari titik potong garisnya. Yang pertama adalah titik potong pada sumbu Y, ya, syaratnya adalah X-nya 0. Maka di sini kita ganti 0, ya, maka akan diperoleh Y-nya sama dengan 500 maksudnya. Nah, saya coba kasih ini untuk memperjelas. Jadi kita bikin X-nya sama dengan 0. Nah, di sini dengan 0 ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 500. Maka koordinat itu kan X, Y kan, jadi 0,500. Berikutnya kita bikin untuk Y-nya 0. Jadi potong pada sumbu X adalah Y-nya 0, ini Y-nya 0 ya. Kita tulis di sini. Nah, Y-nya 0, maka kalau Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 500. Maka ditulisnya di sini juga nih. Nah, di sini maka ordinatnya adalah 500,0. Nah, jadi dari persamaan X plus Y kurang dari 500 nanti akan diperoleh garis yang memotong pada sumbu Y-nya adalah 0,500 dan pada sumbu X-nya 500,0. Next, kita nyari titik potong pada sumbu X dan Y untuk tanda peridaksamaan selanjutnya. Nah, ini nutup ini saya hapus saja. Nah, di sini untuk yang peridaksamaan selanjutnya adalah 15X plus 20Y kurang dari 8000 dibikin bersama menjadi sama dengan 8000. Ini sama, kita bikin X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti di sini ya, maka 20Y sama dengan 8000 sehingga Y-nya adalah 8000 bagi 20 hasilnya adalah 400 sehingga titik potong pada sumbunya adalah 0,400. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y X Y-nya 0. Nah, ininya dibikin 0 ini. Nah, ini
20 kali 0 kan 0 juga ini ya. Maka X-nya adalah X sama dengan 8000 dibagi 15, hasilnya adalah 533, sekian ya. Saya tulisnya 533 ini. Maka didapat titik potongnya adalah 533,0. Nah, di sini jadi dari garis 15X plus 20Y sama dengan 8000, di sini memotong pada sumbu Y-nya 0,400 dan memotong sumbu X-nya adalah 533,0. Ini ya. Nah, selanjutnya kita cari titik potong dua garis antara garis X plus Y sama dengan 500 dan 15X plus 20Y sama dengan 5000. Oke, sama dengan 8000 maksudnya ya. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, ya. Jadi ini nanti kita pakai eliminasi. Kita antara ini yang mau dihilangkan di sini adalah bisa X bisa Y, tapi di sini saya mau hilangkan adalah Y-nya. Nah, Y-nya di sini yang pada atasnya adalah Y saja, bawahnya 20, kita harus samakan ya. Koefisiennya ya, di sini 1, sini 20, cari KPK-nya jadinya 20. Maka yang atas biar Y-nya jadi 20 kalikan 20. Bawahnya karena udah 20 maka kalikan 1 atau tetap. Nah, kita bikin. Yang pertama adalah X kalikan 20. Hasilnya adalah, nah yang bawah ini 20X. Berikutnya Y dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 20Y. Sedangkan 5000 dikalikan 20, hasilnya adalah 10.000. Yang bawahnya karena kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap. Nah, sekarang sudah sama nih. Nah, lihat tandanya. Kalau tandanya sama, tambah dengan tambah atau kurang dengan kurang, biar hilang kita kurangi nih. Nah, kita kurangi, maka diperoleh seperti ini. Jadi, 20X dikurangi 15X jadinya 5X. 20Y kurangi 20Y ini habis nih. Maka diperolehnya 5X saja. 10.000 dikurangi 8.000 hasilnya adalah, nah berapa ini ayo. Nah, ngetiknya kurang komplit itu. Ya, itu adalah 2000. Ya, 10.000 dikurangi 8.000 ini adalah, saya kasih 2000 ini. Nah, 2000 ya. Maka X-nya diperoleh 2000 dibagi 5, hasilnya adalah 400. Jadi X-nya ketemu 400 ini. Nah, untuk mencari Y-nya kita substitusi. Ya. Kita substitusi ini ke persamaan X plus Y sama dengan 500. Maka yang ini dari persamaan ini, yang ini saya lingkarin ya. Nah, dari persamaan ini kita bikin ke sini set. Tetapi untuk X-nya diganti dengan 400 yang ini nih. Jadi X plus Y sama 500, X-nya diganti dengan 400 tambah Y sama dengan 500. Jadi Y-nya adalah 500 kurangi 400, Y-nya ketemu adalah 100. Maka kita peroleh titik potong kedua garis tersebut adalah pada titik 400,100. Nah, kita sudah peroleh seperti ini. Sekarang kita gambar ini. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya. Dari yang pertama garis X plus Y sama dengan 500 itu yang ini nih. Nah, di sini sampai sini nih. Nah, ini dia memotong di 0,500 dan 500,0 dari ini nih. Nah, kita hubungkan set ke bawah ini. Nah, tadi tandanya kan kurang dari ya. Nah, di sini X plus Y kurang dari 500, maka arsirannya ke bawah ini. Ya. Selanjutnya untuk yang garis X 15X plus 20Y sama dengan 8000, ini titik potongnya pada 0,400 dan 533,0, berarti yang ini 0,400 dan 533,0 di sini. Nah, ini ya garisnya yang ini nih. Ya, yang 15X plus 20Y sama dengan 8000 garisnya ini ya, dan tidak samanya kurang dari, maka akhirnya ke bawah juga ini dari hasilnya. Nah, maka dari ini yang mendapat hasilan semuanya adalah daerahnya di sini nih. Nah, di sini nggak sampai ke sana ya, karena apa? Tadi harusnya ada persamaan dan yang berikutnya X plus Y, X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau positif. Maka di kuadran 1. Nah, di sini 400,100 titik potong dua garis. Nah, ini antara garis yang ini sama yang ini itu memotong di sini pada titik 400,100. Nah, dari gambar ini maka kita bisa memperoleh titik kandidat, yaitu titik-titik yang berada pada pojokan daerah hasil atau daerah yang diarsir. Yaitu yang pertama ini 0,400,
400,100 ya, dan 500,0 ada 3 ini. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimumnya tinggal dimasukkan ke fungsi objektif ya. Nah, tetapi untuk mencari itu kita bisa menjawab ini dulu. Mirna harus memproduksi 200 kue bolu. Nah, tapi kita belum mengetahui ya. Kita cari ini dulu aja. Oke. Harusnya ada fungsi objektif dulu. Nah, ini. Nah, kita belum ini ya. Tadi abaikan dulu aja. Kita cari fungsi objektifnya nilai keuntungan maksimumnya dulu ya. Ini kita abaikan dulu ini tadi. Harusnya kita nyari ini dulu bisa mencari jawabannya. Fungsi objektifnya adalah yang ini tadi, fxy 6000x tambah 7000y. Nah, di sini tinggal kita masukkan titik kandidat. Jadi titik kandidatnya ada 3. Tadi saya sampaikan. Titik kandidat itu adalah titik pojok-pojok pada daerah hasil. Yang ini 0,400 adalah yang ini. Ya. Yang 500,0 adalah yang ini. Yang selanjutnya adalah 400,100 adalah yang ini nih. Nah, kita masukkan ini dulu. Yang titik 0,400, maka X-nya ganti dengan 0. Ini Y-nya yang ini diganti dengan 400, maka diperoleh 2.800.000. Untuk yang ini adalah titik yang ini 500,0. Jadi X-nya diganti dengan 500, ini 6.000 kali 500, ini 500, ini ada kesalahan ini. Ini ya, ini adalah 500, ini tak coret dulu aja, bukan 5.000. 500 tambah dengan 7.000 kali 0. 0-nya berarti yang ini, maka diperoleh 3 juta. Yang terakhir, titik kandidatnya adalah 400,100. Jadi X-nya 400, Y-nya 100, tinggal dimasukkan aja. Ini X-nya adalah 400, Y-nya 100, diperoleh 3.100.000. Nah, dari data ini maka kita bisa lihat ini. Berarti dari ketiga itu dilihat yang hasilnya paling besar mana. Yang paling besar adalah yang ini nih. Nah, yang ini. Ini keuntungan maksimumnya berarti ini. Dan untuk jumlah yang diproduksinya adalah ini nih. Nah, ini X-nya itu adalah banyak, kue bolunya 400 ya, dan kue produknya adalah 100. Maka kita bisa menjawab ini, Mirna harus memproduksi 200 kue bolu agar maksimum. Nah, maksimumnya sekian kan. Nah, tadi kue bolu itu adalah X. X-nya di sini berapa ini? Nah, ternyata X-nya adalah 400 bukan 200. Nah, dari sini nih. Nah, ini ya harusnya 400, tapi di sini pernyataannya 200, maka pernyataannya salah. Atau dari sini nih, ini 400. Ya. Terus Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Kue browniesnya berarti yang Y ya. Nah, ternyata tadi kue browniesnya itu kan malahan 100 ini, dan bolunya adalah 400. Berarti harus lebih banyak mana? Maka harus lebih banyak yang kue bolu. Maka di sini Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak, maka pernyataannya adalah salah. Gitu ya. Terus yang berikutnya, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah, nah lihatnya dari ini. Ini keuntungan maksimum karena apa? Paling besar. Dibandingkan dengan 2.800.000 sama 3 juta, ini paling besar, maka di sini ternyata datanya sama, ini 3.100.000. Maka untuk pernyataan ketiga jawabannya adalah iya, benar. Gitu ya. Maka kita peroleh jawabannya pernyataan 1 salah, kedua salah, dan ketiganya adalah benar. Ini agak panjang memang ya untuk materi ini. Kalau saran saya nanti kalau pas ketemu soal yang ini bisa diabaikan dulu ya, kerjakan terakhir kali aja lah ya, daripada nanti muter-muter ternyata nanti ngeblank gitu ya. Ketemu gini, saran saya kerjakan terakhir ya, setelah semuanya selesai dikerjakan ya. Tapi kalau pingin yang pertama juga tidak apa-apa, itu hanya saran saja. Next, soal yang nomor 3. Nah, ada bangun namanya adalah trapesium. Di sini trapesiumnya adalah ABCD. Jadi pada trapesium berikut adalah AD sama dengan BC. AD sama dengan BC ini. Jadi AD itu sama dengan BC di sini. Dan AB sejajar dengan DC ini. AB sejajar dengan DC. AB lebih besar dari DC. Udah jelas ini. Lebih panjang kan. Sudut BAD adalah 70 derajat dan sudut ABD adalah 30 derajat. Tentukan
benar atau salah setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Oke, pernyataannya ada 3. Yang pertama adalah sudut BCD adalah 110 derajat. Kedua, sudut CBD adalah 40 derajat. Dan sudut BDC adalah 40 derajat. Nah, ketiga pernyataan itu benar atau salah? Kita coba bahas. Nah, dari pernyataan tadi bisa dilihat ya. Jadi yang pertama didapat sudut BAD adalah 70 derajat. Nah, BAD di sini nih. Nah, 70 derajat. Sedangkan sudut ABD adalah 30 derajat. Di ABD yang ini nih. Ini ya, ini ABD 30 derajat dan sudut BAD 30 derajat. Nah, kita coba jawab untuk yang ini. Sudut BCD 110 derajat, benar apa salah? Nah, jadi gini. Dari trapesium kita bisa ada ketetapan ya bahwa jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Maka di sini kita lihat sudut A atau sudut BAD ini adalah berhadapan dengan apa ini? Dengan BCD. Maka kalau begitu sudut BAD ditambah dengan sudut BCD, di sini saya nulisnya adalah sudut A ya. Nah, saya ini kan aja dulu biar tahu maksudnya. Sudut A itu yang ini maksudnya. Nah, di sini ya ditambah dengan sudut ini yang sehadap C. Nah, ini yang sehadap ini ya. Jadi jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat, maka sudut A tambah sudut C adalah 180 derajat. Sudut yang sudah diketahui adalah sudut A ini. Nah, didapat dari ini. Maka 70 derajat adalah sudut A ditambah dengan sudut C adalah 180. Maka sudut C-nya diperoleh dengan 70-nya pindah ruas ke kiri. Jadi nanti menjadi 180 dikurangi dengan 70, hasilnya adalah 110 derajat. Maka sudut BCD atau sudut C ini bernilai 110 derajat. Maka benar apa salah? Iya, ternyata benar. Nah, benar ya. Oke, next. Kita untuk menjawab yang berikutnya, sudut CBD adalah 40 derajat. Nah, lihat. Jadi untuk trapesium juga berlaku seperti ini. Ini saya hapus dulu. A dan B sama kaki. A dan AD dan BC sama kaki ini ya. Dan sama panjangnya dan juga sejajar ini. Dan AB dan DJ sejajar. AB dan DC sejajar. Ya, ini saya hilangkan dulu aja biar nggak begitu mengganggu. Nah, gitu ya, sejajar. Maka sudut BAD sama dengan sudut ABC. Jadi sudut BAD sama dengan sudut ABC. Artinya apa? Artinya bahwa sudut ini besarnya sama dengan sudut yang ini. Nah, gitu ya. Di sini sudut ABD sudah ketemu 30 derajat. Maka biar ABC itu sama dengan BAD sama-sama 70, maka gimana? Ya, maka kita bisa mencari sudut CBD ini adalah tinggal sudut BAD dikurangi sudut ABD. Ya, maka 70 derajat kurangi 30 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, atau kayak gini aja. Karena ini harus sama, ini 70 derajat, ini adalah 70 derajat. Kalau sudah ada 30 derajat, berarti kurangnya berapa? Iya, kurangnya berarti 40 derajat. Nah, di sini adalah 40 derajat. Nah, gitu ya. Maka sudut CBD 40 derajat, berarti ini adalah pernyataan yang ya betul, benar. Ya. Next. Sudut BDC adalah 40 derajat. Nah, BDC, kita lihat BDC. Kita lihat sebentar, saya hapus aja dulu biar nggak mengganggu juga ini. Pernyataan segitiga ini, jumlah sudut dalam sudut segitiga adalah 180 derajat. Kita ambil di sini ada sudut BCD, segitiga BCD ini. Ya, karena di dalam ini harus totalnya 180 derajat. Sudah diketahui dua sudut, tinggal kita menggenapkan kurangnya berapa biar menjadi 180 derajat. Maka tiga sudut ini jumlahnya 180 derajat ya. Jadi BDC ditambah dengan DCB
DCB ditambah dengan satunya CBD. CBD harus 180 derajat. Yang sudah diketahui dimasukkan. Nah, sudut yang sudah diketahui adalah DCB. DCB itu adalah yang ini. Benar. DCB ini yang ini 110. Nah, ketemu nih 110 ini di sini. Ya. Terus sudut CBD. CBD itu adalah yang ini 40 derajat. Maka ketemu ini 40 derajat. Maka kita bisa peroleh sudut BDC dengan cara gimana? Berarti ini semuanya pindah ke ruas kanan ya. Jadi 180 dikurangi 110 dan dikurangi 40. Maka ketemu sudut BDC-nya adalah 30 derajat. Nah, kita lihat sesuai enggak? Nah, ternyata di sini enggak 30 tetapi adalah 40 derajat. Maka pernyataan bahwa sudut BDC 40 derajat adalah ya salah, karena harusnya apa ini? Harusnya adalah 30 derajat ya. Jadi kesimpulannya untuk yang ketiga adalah salah. Nah, kita ketemu itu untuk yang nomor 3. Jadi pernyataan 1 dan 2 bernilai benar dan pernyataan 3-nya adalah salah. Gitu ya. Oke, next kita ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada bangun trapesium ya, bangun datar trapesium siku-siku ya, dengan AB-nya adalah 3 dan AD lebih kecil sama dengan BC ya. AD lebih kecil ya, udah kelihatan ya, AD ini lebih pendek atau lebih kecil dari BC. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Nah, ini pertanyaannya. Putuskan apakah dengan tambahan informasi 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan berikut. Ada pernyataan ini. Yang pertama adalah luas trapesium ABCD adalah 24. Pernyataan keduanya BC 10 dan CD-nya 5 ya. Maka apakah bisa menjawab ini? Nah, kita coba cari, intinya mencari apa ini? Mencari keliling ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, tadi ada pada soal bahwa AB adalah 3 ya, maka kita tulis di sini. Nah, di sini AB-nya adalah 3. Saya ganti warnanya merah aja. Nah, 3 ya. Nah, dasarnya adalah ini. Ini adalah 3 ini. Nah, terus AD kurang dari BC. Udah jelas ini AD-nya lebih pendek. Apakah trapesium itu lebih dari kelilingnya adalah lebih dari 25? Oke. Kita pakai pernyataan 1 dulu. Luas trapesium ABCD adalah 24. Apakah dengan data ini kita bisa mencari keliling trapesium tersebut? Nah, di situ ada pernyataan luas, maka kita harus mengetahui rumus dari luas trapesium. Rumus trapesium itu adalah jumlah dari dua sisi yang sejajar. Sejajar di sini adalah BC dengan AD ya, ditambahkan dibagi 2 kalikan dengan T. Nah, di situ ya udah diketahui baru luas dan AB ini. AB itu berarti tinggi, maka kita masukkan. Coba kita ini, berarti luasnya 24. Didapat dari mana tadi? Ya, ini 24-nya dari ini. Set, kita masukkan sini. Nah, untuk yang tingginya itu yang ini. Set, kita masukkan ke yang sini. Nah, kalau udah gini tok, apakah kita bisa mencari keliling? Apakah sudah bisa? Ternyata tidak bisa ya. Nah, dengan data ini berarti dengan pernyataan 1 saja kita belum bisa mengetahui kelilingnya. Karena apa? Di sini kita belum mengetahui panjang AB, BC dan CD. Ya, padahal keliling itu kan panjang dari ke semua sisinya ya. Ternyata sisinya di sini yang baru ketahui hanya 1 sisi. 3 sisi lainnya belum diketahui. Nah, kalau begitu kita coba menggunakan pernyataan yang kedua, yaitu bahwa panjang BC 10 dan CD-nya 5. Apakah bisa menjawab keliling tadi? Nah, kita coba masukkan. Oke, saya hapus dulu ini biar nggak terlalu mengganggu. Oke. Nah, kita coba. BC adalah 10, lihat di sini. Dan CD-nya adalah 5. Nah, 5 dari ini nih. Oke, 5-nya dari ini kita bawa ke sini nih.
Nah, gitu ya. Maka kita bisa mencari keliling apa tidak. Kita tinggal merekayasa terlebih dahulu. Nah, di sini kita bikin garis tegak yang sejajar dengan AB. Ya, kita butuh bantuan satu titik untuk memudahkan dalam identifikasi. Nah, kita anggap di sini ada titik E ini. Nah, maka di sini bisa dilihat panjang dari AB dengan DE sejajar dan juga sama panjang. Maka kalau begitu, kalau AB adalah 3, DE-nya juga 3. Nah, di sini kita coba keluarkan dulu. Di sini ada segitiga CDE. Ya, CDE ini coba saya keluarkan biar memudahkan dalam pemahaman. Nah, ini sama ini ya. Jadi segitiga yang ini saya coba keluarkan menjadi seperti ini ya. Nah, coba di situ telah diketahui bahwa sebentar. Oke. Nah, kita udah mengetahui bahwa di sini nah, panjang CD adalah 5 di sini. Ini 5 ini ya. Sedangkan panjang DE ini adalah 3. Maka kita bisa mencari panjang EC dengan rumus apa namanya? Ya, betul, Pitagoras. Maka kalau kita mau mencari Pitagoras panjang sisi yang bukan siku-siku ya, EC tinggal kita mengurangkan kuadrat dari sisi miring dikurangi dengan sisi satunya. Ya, jadi sisi miringnya adalah CD kuadrat kurangi DE kuadrat. Maka 5 kuadrat dari sini kurangi 3 kuadrat dari sini, maka diperoleh, nah ini ketemunya 25 kurangi 9 adalah 16. Nah, ini EC kuadrat. Maka EC-nya adalah akar dari 16 ini. Akar dari 16 adalah 4. Nah, kita udah peroleh nih. Ya. Maka di sini kita bisa peroleh sebentar. EC-nya adalah 4. EC itu yang ini nih. EC-nya adalah 4 ini. Nah, EC-nya apa? Saya taruh di sini. Nah, kita coba mencari panjang apa ini? Sepanjang AD sama dengan panjang BE. Ya. AD sama panjangnya dengan panjang BE. Maka kalau begitu AD itu sama dengan BE ya. Nah, ini saya tulis di sini aja. BE itu sama dengan AD. Ya, nah di sini BE sama dengan AD, maka kita bisa mencari panjangnya ini dengan cara apa? Panjang BC dikurangi dengan panjang EC. Ya, maka kita akan ketemu panjang dari ini. BE atau panjang AD, maka BC-nya adalah 10 ya. 10 itu didapat dari ini nih, panjang dari B sampai C dikurangi dengan EC. EC itu dari sini sampai sini. Ya, adalah 4. Maka kita peroleh panjang BE atau AD-nya adalah 6. Nah, kita peroleh adalah 6 di sini. Ya, di sini ya. Ini adalah 6 ini. Coba saya tuliskan. Nah, dari ini 6 ini maka kita bisa peroleh bahwa 6 ini adalah panjang dari yang ini. BE ini 6 ya. Nah, ini 6 atau dengan AD ini juga 6 nih. Nah, kalau begitu kita bisa mencari kelilingnya ya. Kelilingnya adalah panjang semua sisi trapesium yaitu AB tambah BC tambah CD tambah dengan DA. Nah, di sini. Maka 3 tambah 10 tambah 5 tambah 6 diperoleh dari ini 3 10 tambah 5 tambah 6 hasilnya adalah 24. Nah, kita bisa mendapatkan kelilingnya adalah 24. Nah, ternyata dengan pernyataan 2 ini kita bisa peroleh kelilingnya ya. Maka kita coba dari pernyataan-pernyataan ini yang benar yang mana. Jadi yang pertama adalah yang A dulu. Yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan
pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Nah, gimana tadi? Yang bisa menjawab adalah hanya pernyataan ini aja kan bisa menjawab. Nah, yang ini pernyataan 1 tidak, berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, berarti pernyataan ini adalah salah ini. Ya. Pernyataan 2 saja yang B cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, tadi benar enggak nih? Dengan ini bisa menjawab, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Tadi gimana? Pernyataan 1 tidak bisa menjawab, tapi pernyataan 2 saja bisa. Maka ini jawabannya. Ya, kita cek yang nomor C dulu, benar atau tidaknya. Nah, yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Gimana tadi? Ternyata dengan 2 saja kan cukup ya. Berarti tidak harus 2 pernyataan bersama-sama untuk menjawab. Berarti di sini juga salah ini. Yang D, pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Gimana tadi? Nah, salahnya pada pernyataan ini, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Ternyata tadi kan tidak bisa kan? Nah, ini juga salah. Yang terakhir, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ternyata tadi pernyataan 2 kan bisa kan? Maka ini juga salah. Gitu ya. Maka jawaban untuk yang nomor 4 ini yang tepat adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kok jawabannya 24. Padahal di sini kan 25. Gimana ya? Nah, tidak masalah. Tadi kan, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Jawabannya tidak, karena 24. Nah, bisa menjawab kan, walaupun jawabannya ternyata tidak sama dengan ini, intinya adalah bisa terjawab, gitu ya. Jadi nggak usah bingung mengenai ini. Nah, jawabannya adalah yang B. Next, yang terakhir, nah ini. Ada suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah berapa? Berapa meter gitu ya. Nah, di sini diketahuinya adalah bisa dilihat di sini. Di sini panjang tangganya adalah 6 meter ini. Maka di sini 6 meter ini diperoleh dari itu. Nah, di sini coba diperhatikan dengan cermat. Dari tangga dan dinding yang untuk tempat bersandar dan lantai itu akan membentuk sebuah bangun datar, namanya adalah segitiga. Kita coba nah kita asumsikan ini adalah seperti ini. Ini yang miring adalah tangga, yang bawah ini adalah lantai, ini adalah tembok untuk bersandar. Ya, tadi yang sudah diketahui adalah panjang tangganya yang miring ini adalah meter, dan sudutnya ya, sudutnya tadi, nah sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tangganya ini, lantainya ini 60 derajat. Diperoleh dari ini. Nah, gitu ya. Yang ditanyakan adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga, berarti tinggi ini, T ini. Nah, di sini kita pakai rumus apa ini? Kalau Pythagoras bisa enggak? Belum bisa, karena apa? Di sini yang diketahui hanya satu sisi. Pythagoras itu bisa dicari minimal ada 2 sisi yang diketahui panjangnya. Ya, karena cuma satu, kita berbantuan dengan ini nih. 60 derajat. Berarti kita pakai trigonometri pada segitiga siku-siku, ya. Oke, caranya gimana? Nah, kita harus ingat yang namanya rumus sinus, kosinus sama tangen pada segitiga. Jadi di sini diketahui 60 derajat ini dilihat yang ditanya dan diketahui adalah si miring, ya. Nah, kita pakainya apakah sin, cos atau tangen. Nah, dari sudut ini kalau memanfaatkan sisi di depan sama miring, maka masuknya adalah sinus, ya. Nah, sinus itu adalah sisi di hadapan dibagi dengan sisi miring. Maka kita lihat di sini sin 60 derajat adalah sin itu sisi depan dibagi sisi miringnya adalah 6. Nah, kita cari dulu sin 60 derajat itu berapa.
Si 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kita nyari T-nya ini. Nah, T per 6 karena pembagi, pindah ruas jadinya kali. Jadi 6 kali setengah akar 3. Nah, kita kalikan sehingga diperoleh T-nya adalah 3 akar 3. Nah, langsung kelihatan itu. Jadi jawaban antara A sampai E, jawabannya adalah yang 3 akar 3 adalah C. Gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk yang bagian satunya ini untuk simulasi TKA matematika dari Pusmen di Kemendikbud sudah kebahas dari nomor 1 nomor 5. Ini pun durasinya kayaknya udah panjang ya. Nah, makanya saya bikin 2 bagian. Nanti bagian selanjutnya bisa dilihat pada video yang telah saya buat juga ya pada channel saya. Oke. Demikian pembahasan saya ya untuk pembahasan simulasi TKA wajib matematika ya untuk jenjang SMA SMK pada simulasi dari Pusmen di Kemendikbud ya. Semoga apa yang saya sampaikan jelas dan bermanfaat dan bisa membantu untuk persiapan kegiatan TKA yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Ya, terima kasih ya, dan nanti jangan lupa untuk melihat lanjutannya ya pada channel saya, tinggal dicari saja nanti atau saya ketikkan linknya pada komentar awal yang ada pada YouTube pembahasan ini ya. Demikian dari saya ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like sama subscribe-nya, dan juga kalau umpamanya bermanfaat bisa di-share agar bisa membantu teman-temannya yang lain dalam persiapannya menghadapi TKA untuk jenjang SMA SMK mata pelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.